Seseorang yang sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita memposisikan diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengkondisikan jauh padahal kita ada pada kondisi yang dekat. Ini karena SDM yang kurang, pengetahuan yang kurang, ilmu yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada tema video kali ini saya berusaha akan membahas tentang berdoa atau hakikat doa. Allah berfirman dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Para sahabat semua, di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ada 4 kondisi yang membuat manusia berpikir untuk mencari jalan Tuhan. Kondisi tersebut adalah yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah pada saat dalam kesusahan atau kesedihan. Yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah saat memiliki keinginan seperti kekayaan, rezeki yang cukup, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah mendekatkan diri kepada Allah ketika menginginkan kepandaian, ingin diberikan keilmuan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini yang paling bagus, yaitu hanya memuja Allah tanpa memiliki keinginan apapun. Dari keempat poin tersebut, manusia termotivasi untuk lebih serius dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada aktivitas-aktivitas seperti sembahyang, sholat wajib, sholat malam, dan lain-lain. Aktivitas-aktivitas ibadah dilakukan dengan kesungguhan, disertai dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini memang sangat disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia tidak menjauh dan lebih mengenal kepadanya dan hanya memohon kepadanya. Sebuah langkah awal yang sangat bagus supaya manusia lebih mengenal siapakah Tuhan sebenarnya. Para sahabat semua, jika kita merenungkan hal ini, maka kita akan diarahkan pada perjalanan hidup untuk mengenal diri. Dan berikut akan saya coba untuk membawa Anda pada tingkatan perjalanan spiritual dalam mengenal diri. Karena di dalam salah satu hadisnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, pertama sekali di dalam agama adalah mengenal Allah. Manusia sangat disarankan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika siang malam kita selalu berdoa di dalam setiap ibadah kita, tetapi tidak kunjung terkabul juga doa kita, bahkan justru hanya masalah yang ada semakin berat dan semakin berat. Di sini kita harus sadar bahwa ada yang harus kita benahi di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kesalahan di dalam berdoa ataupun kesalahan konsepnya. Seseorang yang sudah melakukan ibadah dengan sangat baik, sangat taat, bahkan sudah mentok, dan beliau selalu berdoa tetapi tidak kunjung terkabul doa tersebut, bahkan sudah sampai pada fase fana atau fana'illah, atau lepas dari sifat kemakhlukan dan lebur dalam alam dan sifat ketuhanan. Seharusnya seseorang yang sudah mencapai pada tingkatan tersebut, SDM-nya sudah mulai selangkah lebih maju daripada orang-orang yang baru mengenal Islam. Artinya, seseorang yang sudah fana kepada Allah, maka perilakunya sudah beda dengan peringkat sebelumnya. Jika kita tadi disarankan untuk selalu berdoa, untuk mengenal dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita dekat, apalagi sudah sampai pada penyatuan, fana, artinya tata caranya sudah beda. Kita tidak lagi berdoa di situ, atau kita tidak lagi membaca doa di situ. Kalau kita memohon, itu artinya kita jauh. Kita masih sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah dekat, tata caranya pun pasti beda dengan orang yang jauh tadi. Seseorang yang sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru memohon, artinya kita memposisikan diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengkondisikan jauh padahal kita ada pada kondisi yang dekat. Ini karena SDM yang kurang, pengetahuan yang kurang, ilmu yang kurang digali. Kita tidak perlu berkomunikasi dengan seseorang dengan menggunakan surat,
Karena jarak kita sudah sangat dekat. Maka di situ kita harus mengetahui hakikat dari sebuah doa, di mana doa tersebut tidak perlu kita baca berulang-ulang, tetapi kita harus menjalaninya sehingga doa tersebut berjalan. Sementara itu di dalam tingkat zikir yang lebih tinggi adalah tingkat zikir kekosongan. Pada saat zikir Anda sudah masuk pada kehampaan, kekosongan, hingga rasa kosong tersebut melekat kuat pada kehidupan lahiriah Anda. Jadi rasa kosong pada saat Anda bermeditasi, pada saat Anda berzikir, itu masih melekat kuat. Meskipun Anda tidak berzikir lagi, Anda lepas dari zikir, Anda hidup di dalam keseharian. Insya Allah saat itu Anda sendiri pun tiada menginginkan apa-apa lagi. Apa yang Anda rasakan sudah tiada lagi keinginan. Apa yang Anda rasakan saat itu sudah ada pada ketinggian rasa rohani yang sangat benar-benar dalam. Pada saat itu sesungguhnya Anda sudah tiada lagi, dan ibadah-ibadah Anda pun tiada lagi disertai oleh doa, apalagi doa-doa yang bersifat lahiriah. Maka setelah kita sampai pada alam kekosongan tersebut, lanjutkanlah perjalanan Anda untuk mengetahui rahasia-rahasianya. Karena alam kekosongan tersebut adalah termasuk sifat, maka lanjutkanlah sampai pada ars, pahami dan selami rahasia-rahasianya. Para sahabat semua, di dalam kesusahan Anda, tumpahkanlah semua. Ya Allah, aku berbakti kepadamu dengan sepenuh hati, tanpa memohon apa-apa darimu. Aku hanya ingin menyerahkan semua beban hidup yang sedang Engkau turunkan kepadaku. Aku yakin semua terjadi atas kehendak-Mu. Mungkin kata-kata pendek seperti ini akan lebih membuat kita ringan setelah kita menumpahkan semua beban hidup yang kita alami. Saat itu perlu Anda sadari di dalam kesempitan hidup dan masalah yang ada, hidup Anda akan terasa lebih ringan dari sebelumnya. Seperti ada sesuatu yang lepas dari kita, seperti ada sesuatu yang turun dari beban yang kita pikul. Anda tidak perlu pikul berat beban kehidupan Anda sendiri. Anda bisa meletakkan dan menyandarkan hidup Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah permintaan doa itu sesungguhnya memang sangat wajar-wajar saja, manusiawi. Tetapi pada dasarnya itu tergantung pada situasi dan kondisi. Jadi jika secara materi lahiriah Anda sudah cukup, apalagi sih yang Anda inginkan sebagai hamba yang selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tiada lagi yang lebih baik dari keinginan yang cenderung pada urusan batiniah. Ketenangan hati, kedamaian, keteguhan iman, serta rasa belas kasih kita pada sesama. Mohonkanlah itu kepada diri kita. Memohonlah apa yang belum banyak kita miliki, yaitu urusan batin kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sangat mendengar itu. Para sahabat semua, sesungguhnya manusia itu mati, kecuali mereka yang berpengetahuan. Dan mereka yang berpengetahuan itu banyak yang tertidur, kecuali mereka yang mengamalkannya. Dan mereka yang mengamalkannya banyak yang tertipu, kecuali mereka yang tulus ikhlas menjalani hidup di dalam berketuhanan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.